A few moments later. Promise, I swear, I swear. Yeah, admit it. Yo. Tunggu dulu. Saya haus, saya ingin beli air minum, tapi tidak ada cashku. Adakah cashmu? Pinjami dulu uangku paling. Saya transfer nih. Iya. Berapa? 20 saja. Oke. Nomormu pin, nomor rekeningmu. Ini nomor rekeningku. Ini nah? Oke, sudah masuk nih. Ahmad Jumhana lahir di kota Bandung. Seluruh jenjang pendidikannya mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dijalankan di kota Bandung. Pendidikan tinggi yang dijalani dengan mengambil bidang ilmu hukum di Universitas Padjadjaran dan juga ilmu pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Beliau sudah gemar menulis sejak SMP dan banyak tulisan berupa artikel yang telah dia terbitkan di koran. Imran, dari mana? Saya baru dari perpustakaan. Teman-teman, tadi saya baca buku yang berjudul Hukum Perbankan di Indonesia, yaitu karyanya Jumhana. Ternyata konsep perbankan Indonesia itu berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang bagaimana itu, Imran? Maksudnya, bank harus hati-hati dalam operasionalnya. Contohnya, dalam memberikan kredit, bank itu harus menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, kapasiti, kolateral, kapital, dan kondisi. Oh, jadi itu untuk mencegah kredit bank macet kan? Terus kalau kredit banknya macet, berarti bank bisa rugi besar dong? Nah, betul sekali Tunggal. Setahu saya, bukan hanya itu, bahkan bank juga harus menerapkan yang namanya kebijakan Know Your Customer atau KYC, di mana mereka harus memastikan legalitas, identitas nasabah dan sumber dana itu sah, bukan dari hasil yang ilegal. Wow, jadi kebijakan KYC ini penting banget ya. Ternyata bank juga itu berperan penting dalam mencegah pencucian uang. Nah, betul ya. Kalau sistem perbankan kita tidak aman, maka kepercayaan masyarakat itu akan turun. Makanya menurut Jumhana, stabilitas hukum itu kunci dari stabilitas keuangan. Stabilitas hukum? Itu maksudnya regulasi harus jelas dan tegas? Ah, betul Anggun. Misalnya, bank itu harus patuh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kalau semua pihak taat aturan, stabilitas keuangan ini bisa lebih baik lagi. Jadi itu termasuk pengelolaan likuiditas juga. Terus bank harus punya cukup aset liquid untuk memenuhi kebutuhan nasabah kapan saja. Cocok. Itu merupakan salah satu contohnya, di mana bank harus menjaga keseimbangan antara uang dengan kewajibannya, terutama yang jangka pendek. Selain yang dibilang Fadil juga tadi, Jumhana juga itu bilang kalau hukum perbankan harus adaptif terhadap globalisasi ekonomi. Adaptif itu bagaimana, Ci? Misalnya, bank harus siap menghadapi digitalisasi. Sekarang kan hampir semua bank itu punya layanan mobile banking dan internet banking. Benar tuh. Dan kalau tidak salah, saya juga pernah dengar ada juga kerjasama global seperti penerapan standar Basel III ya? Ah, betul Inggar. Ini untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional kita dalam menghadapi tantangan global yang ada pada saat ini. Luar biasa.
ternyata hukum perbankan itu bukan hanya tentang regulasi, akan tetapi bank juga menjaga kepercayaan dari para khalayak dan juga adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Setuju. Kalau hukum perbankan kuat, nasabah merasa aman dan ekonomi kita menjadi lebih stabil. Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan, kami dari kelompok 1 itu dia dapat menyimpulkan bahwa konsep hukum perbankan yang ada di Indonesia itu dia menggunakan prinsip hati-hatian yang diterapkan melalui analisis risiko kredit dengan prinsip 5C dan Know Your Customer. yang dimana itu juga dia bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, mencegah kredit macet, serta melindungi sistem perbankan dari aktivitas ilegal. Contohnya itu dia seperti pencucian uang. Selain itu, menurut Muhammad Johana, teori hukum perbankan yang ada di Indonesia itu dia menggunakan teori stabilitas keuangan. Nah, teori ini harus didukung oleh stabilitas hukum sesuai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Yang dimana bank juga itu dituntut untuk mengelola likuiditas dengan siap agar selalu dapat menerima kebutuhan nasabah. Dalam gagasannya, ia juga menjelaskan bahwa hukum perbankan harus adaptif terhadap perubahan, seperti digitalisasi layanan dan standar internasional. Dengan demikian, hukum perbankan tidak hanya mengatur operasional bank, melainkan mendukung stabilitas keuangan nasional.